Baik, seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kita hari ini akan pada pertemuan studi radio 2 itu kita ada dua tema besar, yakni podcasting sama streaming dari rumah. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan terkait materi yang streaming dari rumah, ya. Jadi pagi ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana caranya kita nanti untuk melakukan siaran radio masing-masing dari rumah masing-masing, ya. Ya. Sesuai di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan untuk membuat kelompok yang ada yang 2 orang, kemudian ada yang 3 orang. Nah, untuk pagi ini yang kita bahas dari sisi teknisnya, bagaimana nanti kita melakukan itu, ya. Nah, topik yang saya bahas pagi ini adalah bagaimana caranya nanti kita melakukan siaran masing-masing dari rumah, ya. Kemudian hardware dan software apa saja yang dibutuhkan, kemudian permasalahan umum apa yang dihadapi, ya, permasalahan apa yang dihadapi saat kita ingin melakukan proses siaran dari rumah masing-masing. Ya. Kita bahas dulu dari sisi teknisnya. Jadi nanti yang kalian butuhkan, ya, yang jelas laptop atau PC, ya, laptop atau PC kalian, tentunya dilengkapi dengan konektor audio atau ada mic internal, ya, tentunya yang sensitif agar kualitasnya bagus. Nah, apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama, kita punya dua opsi. Opsi yang pertama, kita bisa menggunakan mic, ya. Mic ini bisa nanti langsung kita hubungkan dengan laptop atau PC kalian, tentunya dengan konektor yang sesuai, ya, biasanya ukuran 3,5, ya. Nah, nanti kalian hubungkan dengan laptop atau PC kalian, sehingga kalian pada saat ngomong nanti bisa terdengar dengan jelas, ya. Meskipun ada rata-rata laptop sudah ada mic internalnya, tapi kan tingkat sensitivitasnya atau kualitasnya lain-lain, ya. Apalagi kalau kalian lokasinya agak jauh dari laptop, ya. Itu nanti kualitas suaranya juga akan berubah atau kurang baik. Sehingga opsi pertama kalian bisa menggunakan mic, ya. Mic-nya tidak harus seperti di gambar, itu kebetulan gambarnya yang ada konektornya untuk laptop, ya, makanya saya ambil, ya. Kalian bisa menggunakan headset HP kalian ataupun mic-mic yang lain, ya. Kemudian ini opsi yang pertama, kalian bisa langsung hubungkan mic-nya. Opsi yang kedua, ini yang perangkat yang mixer sederhana, ya. Jadi ini saya contohkan, misal kalian menggunakan perangkat mixer, ya, sehingga bisa multi input mic-nya. Misalnya kalian berdua siarannya, ya, kemudian masing-masing pegang mic, ya, kalian bisa menggunakan mixer ini, ya, mixer sederhana ini. Yang selanjutnya mixer nanti kalian hubungkan dengan perangkat laptop, ya, sehingga ini opsi yang kedua, sehingga nanti kalian bisa entah itu menggunakan opsi 1 atau menggunakan opsi 2, silakan nanti bisa dipilih, ya. Artinya tidak harus semua menggunakan opsi 2 atau tidak harus semua menggunakan opsi 1, bisa memilih salah satu, ya. Seperti itu. Nah, masing-masing memiliki keunggulan dan kelebihannya. Kalau opsi 1 kelebihannya adalah simple, ya, dan lebih murah karena kalian hanya cukup menggunakan headset atau mic yang konektornya sesuai dengan input mic yang ada di laptop kalian. Opsi yang kedua memang lebih mahal dari sisi biaya, walaupun untuk ukuran tertentu nggak terlalu mahal, ya. Tapi kelebihannya adalah kita bisa menggunakan atau bisa mengambil beberapa sumber suara sekaligus, ya. Misalnya kalian tidak hanya satu orang, bisa berdua, bertiga, dan seterusnya, misal ngobrol bareng, ya. Seperti itu. Beberapa mixer juga dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan, salah satunya untuk USB player-nya ataupun fitur-fitur yang lain, ya, seperti itu, ya. Jadi memang opsi yang kedua lebih banyak pilihan yang bisa kita lakukan, meskipun memang secara cost lebih mahal dibandingkan opsi yang pertama. Kemudian yang perlu ada di dalam laptopnya apa? Jadi yang pertama, karena kita targetnya adalah siaran radio, maka kita ada musik atau audio player, ya. Kalau tahun 90-an itu yang terkenal Winamp, ya. Nah, kalau yang sekarang nanti entah kalian bisa menggunakan audio player di laptop kalian atau menggunakan Spotify atau musik.youtube.com misalnya. Nah, itu untuk musik playernya, ya, sehingga nanti kalian bisa ngomong, bisa muter musik, dan seterusnya. Nah, audio-audio yang masuk di laptop atau yang keluar dari laptop tadi, bagaimana caranya agar bisa
kita broadcast keluar atau kita broadcast ke pengguna yang ada di rumah. Maka kita install install satu software tambahan lagi, yakni streaming software. Nanti saya contohkan, misalnya aplikasi yang bernama Buds, ya. Itu nanti dia bisa terima input, ya. Dia bisa terima input dari musik audio player kalian, ya. Kemudian bisa menerima input dari mic yang kalian hubungkan dari laptop tadi, ya, sehingga nanti audio yang masuk tadi selanjutnya dia kirim melalui jaringan internet, ya, dari laptop kalian, ya, kemudian dikirim ke mana? Dikirimnya adalah ke server streaming, ya, streaming server, ya. Jadi streaming server ini nanti yang akan menerima hasil kiriman audio kalian, yang selanjutnya dari streaming server ini akan di-broadcast ke pendengar, ya. Pendengarnya bisa di mana saja. Karena memang targetnya kita tidak menggunakan terestrial, tapi kita menggunakan internet, sehingga jangkauannya lebih luas, ya. Jadi ini diagramnya yang akan kita lakukan, ya. Tentunya bertahap, tidak semuanya hari ini, ya. Targetnya nanti untuk hari ini ada sendiri, sehingga nanti di beberapa pertemuan berikutnya kita sudah bisa melakukan target ini secara keseluruhan sampai suaranya bisa didengar oleh semuanya, seperti itu. Ya, jadi ini diagramnya. Jadi saya searchkan dulu, nanti kalau ada tanya jawab silahkan bisa di akhir. Ya. Kemudian kita bahas beberapa info tambahannya. Ini yang tadi saya bahas, ada musik playernya terserah kalian, ya. Bisa menggunakan Winamp. Winamp sekarang juga masih ada, ya. Kemudian ada Spotify, ada musik.youtube.com. Cuma kalau menggunakan dua layanan ini, Spotify atau musik, kalau kalian menggunakan yang versi gratis, perlu hati-hati karena bisa jadi audio iklannya kan tiba-tiba berputar, gitu. Kita nggak tahu pada saat detik keberapa atau jam berapa iklan di kedua layanan ini akan muncul, ya. Itu kalau kita langganan yang gratis. Kalau kita berbayar, tentunya kita memiliki lebih banyak opsi, ya, misal bikin channel sendiri atau bikin playlist sendiri, ya, yang kemudian bisa kita putar sewaktu-waktu dengan kombinasi kita ngomong, misalnya seperti itu. Atau kalau tidak ingin menggunakan layanan yang berbasis online seperti itu, kalian bisa install aplikasi sendiri, bisa Winamp atau aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau di Mac, saya bisa menggunakan VLC ataupun software pemutar audio ataupun musik lainnya, ya. Atau kalau yang punya langganan iTunes bisa menggunakan iTunes dan seterusnya, ya. Jadi itu untuk musik atau audio player-nya, saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan berbagai pilihan, karena rentang usia kalian adalah rentang anak-anak yang sedang senang-senangnya dengar musik, ya. Harusnya pilihannya lebih banyak. Ini saya contohkan saja beberapa, ya. Kemudian nanti saya tidak akan membahas terkait selera musik kalian. Mungkin kalau generasi sekarang seleranya K-pop misalnya, kalaupun toh nanti saat siaran kalian muter K-pop juga nggak masalah, karena nanti keberhasilan kalian sampai suara terdengar itu yang target terpentingnya. Gitu. Nah, ini contohnya untuk streaming software, ya. Jadi kenapa saya tampilkan dua screenshot ini? Jadi screenshot yang pertama, yang screenshot yang bagian ini, ya, bagian ini adalah bagian interface-nya dari BAT, ya. Nanti dia kalau ada audio masuk, ya, dia akan muncul di sini levelingnya sampai seberapa, ya. Kemudian bisa kita rekam, ya. Ini kalau mau kita rekam, ya, dan kemudian kita bisa mengatur levelingnya seperti itu. Nah, yang harap hati-hati adalah BAT ini perlu kita setting dulu, ya. Jadi salah satu yang kita setting adalah dia mau ngambil suara dari mana, ya. Apakah dari default PCM device atau built-in microphone. Jadi built-in PCM device ini adalah device-device yang memang menghasilkan audio, ya. Kalau built-in microphone, ya berarti dia nanti hanya akan mengambil mikrofon saja. Misalnya begini, kalau kalian nanti pada saat streaming, kalau kalian ngomong, ya, memang suaranya masuk dan di-streamingkan oleh si BAT ini, dikirim ke streaming servernya. Ya, nanti keluar levelingnya. Tapi akan terjadi masalah kalau misalnya saat kalian muter musik, entah dari Spotify atau software kalian, nanti tidak akan kedetek di sini, karena begitu kalian muter musik, ya, muter musik itu kan nanti keluar di speaker laptop kalian atau di
speaker kalian atau speaker aktif kalian ya, seperti itu. Sehingga nggak akan tertangkap oleh si BAT ini. Makanya nanti kita bisa menggunakan default PCM device ini, nanti untuk Windows dan Mac ada sendiri cara mengaktifkannya. Ya. Kemudian kita bisa ngatur kodeknya, bitrate-nya berapa, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk recording juga bisa kita atur seperti ini. Ini kaitannya dengan kualitas ya, bitrate sempat kita bahas di Studio Radio 1. Nah, ini untuk audionya, nanti ada lagi sendiri pengaturan untuk streamingnya. Jadi softwarenya ini tugasnya nanti hanya ngirim ke servernya yang sudah kita sediakan. Nah, nanti di layanan servernya kita bisa nyeting ya, dia diarahkan ke URL mana dan port berapa ya, sehingga audio kita nanti bisa masuk ke server streaming yang sudah kita setting. Nanti saya jelaskan di belakang. Ya. Nah, kemudian kita geser ke streaming server. Jadi kalau mengacu ke bagian tadi ya, begitu audio sudah keluar dari laptop kita dengan menggunakan buds dan masuk ke jaringan internet, maka kita memerlukan satu server yang bertugas untuk menerima input tadi itu dan kemudian menyebarkannya ke pendengar yang ada di rumah, seperti itu. Ya, entah di rumah, di jalan, atau dimanapun mereka asal terkoneksi dengan internet, mereka bisa mendengarkan radio kita. Ya. Dan nanti detailnya terkait teknis servernya ini, nanti kalian akan ketemu dengan mata kuliah multimedia dalam jaringan. Ya, salah satunya nanti akan membahas terkait dengan streaming server ini, entah untuk audio maupun video. Nah, untuk yang kita bicarakan hari ini yang terkait dengan radio, ya nanti biasanya server untuk streaming radio, biasanya mereka menyediakan 2 pilihan rata-rata sekarang ini, meskipun ada beberapa pilihan yang lain. Tapi kebanyakan kalau kita cek, mereka menyediakan servernya yang berbasis Icecast ataupun Shotcast. Ya. Nanti spek teknisnya masing-masing ini kalian ngoproknya bisa di mata kuliah multimedia dalam jaringan. Yang di sini nanti saya sebatas memberikan informasi saja bahwa ada 2 server ini. Ya. Ngoproknya nanti di mata kuliah itu tadi. Ya. Nah, ini nanti layanan yang berbasis Icecast maupun Shotcast nanti itu bisa kalian gunakan ya untuk menerima audio yang keluar dari laptop kalian tadi yang dikeluarkan oleh si BAT tadi ya. Nah, saat streaming ini sudah kita sediakan, ini ada 2 cara. Kita bisa setup sendiri servernya, tapi tentunya kita harus punya IP public ya agar bisa kita broadcast keluar ya. Kalaupun kita tidak memilikinya ya, sekarang ini sudah cukup banyak layanan ya, sudah cukup banyak layanan. Contohnya seperti ini ya. Ini hanya kita ambil cepet-cepetan saja beberapa contohnya ya. Ini ada beberapa contoh yang di Indonesia, ada yang Broadcast Indo ataupun ClickHost ya. Kemudian ada yang di luar negeri, ini beberapa contohnya yang bisa kalian gunakan ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan atau membeli layanan ini, misalnya dari ClickHost atau Broadcast Indo, mereka nanti akan ngasih kita URL, ya URL, kemudian ngasih portnya berapa, passwordnya apa. Tujuannya apa? Agar audio yang kita kirimkan lewat BAT tadi itu bisa masuk ke servernya mereka, karena kita sudah dikasih autentikasinya. Nah, kemudian dari layanan tersebut kita nanti pendengar bisa kita arahkan, misal kita langganan dari ClickHost, nanti ClickHost juga menyediakan ya URL untuk mendengarkan siaran tadi, ya. Sehingga URL tersebut bisa kita akses untuk didengarkan oleh para pendengar. Nah, rata-rata jenis layanan ini sama dengan yang lain, jadi alurnya akan seperti itu, ya. Nah, nanti kita targetnya ini dulu nanti bisa kita lakukan. Setelah itu nanti saya ingin mengenalkan beberapa fitur tambahan dari beberapa penyedia layanan, karena ada yang namanya radio automation software, kemudian ada yang web-based, macam-macam. Kita lakukan yang simple dulu, agar nanti kalian bisa tahu ya prosesnya secara sederhana seperti apa untuk bisa melakukan streaming keluar tadi. Ya, seperti itu. Nah, nanti baru kita bicara yang lain tadi seperti yang automation software dan lain-lain. Ya. Baik, bentar, ini slide berikutnya, kalau nggak salah, tugasnya. Oke, belum. Nah, yang ini tadi yang saya ceritakan, permasalahan umum yang sering kita hadapi, ya, dan ini nanti saya rasa kalian juga akan mengalami, ya, bagaimana menangkap semua audio dari komputer laptop saat dikirim ke streaming. Misalnya kayak tadi ini tadi sudah saya ceritakan,
Jadi misal karena kita siaran radio, misal saya ngomong seperti ini, audionya masuk BAT karena saya set mic-nya, BAT-nya saya set dia menerima dari internal mic ya, atau dari mic. Tapi saat saya muter lagu misalnya, maka itu tidak akan diterima oleh si BAT-nya, karena dia nggak detect. Nah, bagaimana caranya? Kalau di Windows, kita bisa mengaktifkan yang namanya stereo mix. Ya, nanti kalian bisa cari tutorialnya. Nah, kebetulan saya menggunakan Mac, jadi nggak bisa nyoba untuk ini, nanti bisa kalian coba. Tadi saya sudah cek, ya. Tidak terlalu susah caranya, ya. Nanti bisa kalian cek untuk mengaktifkan stereo mix-nya ini, biasanya dia bawaan dari soundcard-nya, sehingga nanti dia bisa merekod, ya, atau merekod ataupun mengaktif atau menangkap output-nya. Jadi output yang audio yang kalian putar di laptop kalian tidak hanya muncul di di speaker kalian saja, ya, tapi juga tertangkap oleh buds yang selanjutnya akan dikirim ke layanan streaming server atau radio online yang kalian gunakan. Ya, nanti untuk bagian radio online-nya ini insya Allah saya sediakan, sehingga nanti targetnya adalah kalian memenuhi 3 step ini dulu. Ya, 3 step ini dulu. Nah, 3 step ini yang akan kalian lakukan minggu ini, dan minggu depan sudah harus beres, sehingga saat streaming servernya nanti saya sediakan, kita bisa nyoba untuk siaran dari tempat kalian masing-masing, seperti itu. Baik, itu penjelasan untuk topik kita pagi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya geser ke detail apa yang harus kalian lakukan untuk mata kuliah ini di minggu ini, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Yes. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Chatnya ada 3, oke. Oke, silakan, Sheila. Saya kebetulan menggunakan versi yang 45 menit. Insya Allah minggu depan saya gunakan versi yang unlimited ya, sehingga nanti kita bisa tidak terbatas waktunya. Pak, berarti bisa diganti pakai VLC atau yang lainnya. Beda ini ya, beda tujuan. Jadi BAT ini kan dia fungsinya untuk membroadcast saja, dia bukan playernya. Beda dengan VLC. VLC itu kan dia player untuk video ataupun audio player. Sedangkan BAT ini gunanya untuk nge-push audio yang ada di laptop kalian, baik itu dari mic ataupun dari VLC ataupun dari Spotify atau dari YouTube yang kalian puter, ya intinya yang keluar suaranya. Ini fungsinya untuk nge-push audio-audio tersebut ke server yang ada di internet, ya. Sehingga nanti audio yang kalian putar itu begitu di-push sama BAT ke servernya, server bisa membroadcast ke semua orang yang terhubung dengan internet, ya, sehingga semua orang tersebut bisa mendengarkan dengan berbasis link atau URL radio kalian, seperti itu. Jadi BAT di sini beda fungsinya, bukan sebagai VLC-nya atau pemutar audionya, tapi dia sebagai push-nya. Betul, harus download dulu. Jadi nanti kalian harus download BAT secara terpisah ya. Kalian download sendiri BAT, kemudian kalian install. Nah ini sebenarnya mungkin sebelum saya nawari pertanyaan yang lain ya, saya tampilkan di ini tugasnya untuk minggu ini. Ya, jadi ini yang kalian lakukan. Jadi kalian install aplikasi BAT-nya, ini gratis. Nanti silahkan kalian download, dan kecil, hanya 70 mega kalau nggak salah ya, 70 mega. Ini bisa support untuk Linux ataupun yang berbasis Windows, ya, atau kalian menggunakan Mac, ya, silahkan. Kemudian nanti kalian setting BAT untuk bisa menerima input dari mic atau audio player kalian. Ya. Jadi tandanya nanti, misal ini saya stop share, kemudian saya coba tampilkan BAT-nya. Kemudian saya share dulu. Mana BAT. Oke. Oke, ini kan begitu saat saya ngomong, ya, dia kan terlihat indikatornya yang warna-warna hijau seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini berarti dia sudah di-tag, ya, sudah di-tag untuk audio inputnya, ya. Nah nanti kalian memang perlu mengatur ya ke arah mana.
Nah, ini yang kebetulan ini saya belum menyiapkan audio musiknya. Nanti sekalian saya siapkan. Ini saya menggunakan laptop yang berbasis OS-nya dari Mac ya, sehingga nanti takutnya kalau saya ngasih tutorial di Mac nanti nggak akan terpakai di kalian yang tidak menggunakan Mac ya, sehingga nanti uh, di sini saya tuliskan bagaimana yang untuk Windows ya. Nanti bisa kalian coba. Jadi nanti yang minggu ini tugas pertamanya adalah install bug, kemudian menyeting audionya sampai kalau kalian ngomong ini dia terdetek ya levelingnya. Kalau kalian muter musik dia juga akan bergerak-gerak seperti ini. Artinya kalau dia seperti itu nanti berarti dia sudah menerima input audio kalian seperti itu. Kemudian apa yang kalian lakukan setelah menginstal BAT ya? Tujuannya agar kalian ingat apa yang kalian lakukan dan paham terkait apa yang sudah kalian lakukan, maka tuliskan prosedurnya, ya, tuliskan prosedurnya yang Anda tempuh beserta screenshot-nya. Ya. Kemudian tuliskan analisa dan kesimpulan. Misalnya begini, oh ternyata ini Pak, begitu saya setting mix saja, ternyata saat saya memutar musik dari YouTube atau dari Spotify ternyata nggak kedetek. Nah, setelah saya rubah ininya, nah seperti itu bisa kalian tuliskan. Nah, kesimpulannya seperti apa? Nah, nanti simpan laporan kalian tersebut dalam bentuk PDF dan upload di Apple, nanti saya buatkan assignment-nya. Kemudian untuk materi yang hari ini, nanti saya juga akan taruh di Apple, sehingga nanti bisa kalian download, ya. Bisa kalian download dan kalian pelajari. Seperti itu. Jadi itu jawabannya untuk pertanyaan dari Sheila tadi. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Terkait dengan tugasnya ini, kalau ada yang mau ditanyakan atau terkait materi kita tadi yang akan kalian tanyakan, silahkan. Bisa dipahami ya apa yang saya ceritakan tadi. Kalaupun belum, nanti pada saat mengerjakan tugas ini, insya Allah nanti kalian sedikit banyak akan bertambah pemahamannya. Karena memang ini saya setting alurnya, urutannya agar lebih mudah dipahami. Makanya install BAT dulu. Untuk musik atau audio playernya, terserah kalian mau menggunakan layanan yang berbasis online atau muter, atau kalian install aplikasi sendiri, kemudian kalian download MP3, ya, kemudian baru kalian putar, seperti itu. Terserah, nanti ini tergantung kalian. Ya, ya Irfan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Ya, waktunya kurang 3 menitan, nanti saya usahakan sebelum habis kita tutup, agar kalian bisa mengerjakan. Nah, eh, selama mengerjakan, kalau kalian nanti ada permasalahan atau kesulitan, silakan nanti bisa WA saya, atau WA via koordinator, atau via terserah silakan. Ya. Oke, sudah saya baca, Irfan sama Aulia pesannya. Oke, Bagas sama Dewa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, silahkan. Ini tugasnya masing-masing ya, untuk tugas ini masing-masing, bukan per kelompok. Tugas per kelompoknya nanti saat kita mulai siaran. Jadi nanti ngetesnya adalah masing-masing menggunakan laptopnya masing-masing atau menggunakan PC. Ya, ini kita cek kalau suaranya terdengar, berarti sudah berhasil. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau mungkin ada yang belum paham terkait apa yang sudah saya sampaikan pagi ini. Bisa dipahami ya, apa yang sudah saya ceritakan tadi. Baik, nanti skenario-nya adalah, begitu kalian sudah berhasil menyelesaikan tugas ini, maka nanti saya sediakan streaming servernya, nanti saya akan share URL dan password-nya, nanti bisa kita coba rame-rame, bergantian, ya, sehingga nanti memastikan bahwa semuanya sudah berhasil melakukan seperti itu.
Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan ya, saya akhiri dulu pertemuan kita pagi ini. Ya, saya harap kalian bisa langsung segera mengerjakan, ya, agar bisa langsung praktek, ya, karena itu nanti yang akan menambah pemahaman kalian terkait materi saya pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingatkan lagi kalau ada kesulitan nanti silahkan hubungi saya. Ya, silahkan bisa melalui koordinator atau langsung. Terima kasih atas kehadiran kalian. Tetap jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan sampai kita semua terhindar dari pandemik ini dan bisa kembali kuliah secara tatap muka secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.